Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ayah, bunda, calon teman-teman Allah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan pada saat kita berada di Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Yang pertama adalah pada saat kita dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, itu usahakan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena langkah seseorang muslim dari rumahnya menuju ke masjid itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosa. Sehingga dengan memperbanyak doa, memperbanyak zikir, terutama zikir sore hari pada saat kita di sore hari. Amsayna wa amsalhamdulillah walhamdulillah la syarikalah wa la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Begitu sampai apabila kita mungkin batal wudu, maka kita berwudu dulu ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tempat wudu untuk di Masjid Nabawi ya. Jadi tempat wudu di sini itu bentuknya adalah keran yang otomatis mati apabila kita tidak memakainya, dan ada tempat duduknya sehingga jamaah pada saat wudu itu lebih maksimal dan tidak terburu-buru, sehingga bisa isbagul wudu, bisa menyempurnakan wudunya ya. Karena itu merupakan syarat syah sholat adalah kita dengan menyempurnakan wudu. Setelah itu lanjut kita akan memasuki Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi adalah masjid yang mempunyai beberapa keutamaan ya. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai dengan 1000 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu fi masjidih hadza afdalu min alfi sholatin fi masjidihi ilal masjidil haram wal masjidil haram afdalu min mi'ati alfin. Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin, dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat. Nah, pada saat kita mau memasuki masjid ya, pada saat kita mau memasuki pintu Masjid Nabawi atau pintu yang lain, Masya Allah, kita membaca doa Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ayo ya, saat kita masuk ke masjid, langkahkan ke kanan dan kita mengucapkan Allahumma aftahli abwaaba rahmatika. Masya Allah ya. Pada saat kita sudah memasuki masjid, usahakan kita untuk bisa minum air zam-zam ya, yang tersedia di sini. Masya Allah, air zam-zam di sini bisa kita konsumsi, kita minum pada saat di air zam-zam dengan kita senantiasa membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya ulangi bacaan doa pada saat kita meminum air zam-zam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah disunahkan kita pada saat meminum zam-zam dengan memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan dari segala macam penyakit, insyaallah ya. Pada saat kita sudah masukin masjid ya, silahkan kita untuk senantiasa mengawalinya dengan tahiyatul masjid ya, salat 2 rakaat ya. Salat 2 rakaat dengan tenang ya, kita salat di shaf awal, itu lebih utama daripada shaf yang di belakang ya. Ini kondisi suasana pada saat setelah salat asyar. Selesai kita melaksanakan salat 2 rakaat ya. Selesai kita melaksanakan salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid, maka kalau masih belum adzan, usahakan kita untuk membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu pahalanya Masya Allah luar biasa, sangat banyak ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Baik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dan Al-Quran kelak akan menjadikan syafaat ya bagi pembacanya. Iqra al-Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi fi yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena kelak akan menjadikan syafaat di yaumil qiyamah. Bahkan orang yang baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, akan ditempatkan di surga yang tinggi. Ya, Iqra wartaqi, baca dan bacalah dengan tartil. Fa inna manzilaka atau manzilataka fi akhiri ayata taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di akhirat kelak adalah ayat terakhir yang engkau baca. Ya, jadi membaca Al-Quran ini salah satu amalan yang terbaik pada saat kita umroh, pada saat kita berada di Masjid Nabawi. Setelah membaca Al-Quran, begitu azan, maka disunahkan kita untuk mengikuti azan, ya, mengikuti azan yang dikumandangkan oleh muadzin, diikuti Allahu Akbar, kita mengikuti Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai jangan nanti hayya 'alas salah, maka kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu kita selesai baca la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, selesai, maka kita membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad, sampai dengan akhir ya. Kita membaca ini, maka barang siapa yang mengikuti azan dan membaca doa dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan boleh memilih masuk surga dari 8 pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Begitu nanti sudah azan selesai, maka kita memperbanyak membaca doa. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a bainal adain la turaddu. Doa di antara dua azan itu tidak tertolak, sehingga kita usahakan pada saat setelah azan selesai kita angkat tangan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di antara dua azan, yaitu antara azan dan iqamah, itu tidak tertolak. Masyaallah. Itu selesai, maka kita usahakan ya, usahakan untuk banyak doa untuk orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk kebaikan anak-anak kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa supaya dijauhkan dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya, ini adalah doa-doa yang disunahkan kita baca ya. Setelah kita qomat ya, setelah masjid qomat, maka kita sholat berjamaah. Dan setelah selesai sholat berjamaah, biasanya di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu akan senantiasa imam mengucapkan as-salatu 'alal amwat rahimakumullah, salat untuk para mayit, semoga Allah merahmatinya. Maka kita salat mayit ya, yaitu dengan 4 takbir. Takbir pertama kita membaca suratul Fatihah. Takbir kedua kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Takbir ketiga kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka kita mendapatkan pahala 1 kirat, yaitu 1 gunung. Gunung apa ya Rasulullah, kata sahabat? Ada yang menanyakan, yaitu Gunung Uhud yang panjangnya 7 km, jadi sangat besar, Masya Allah ya. Alhamdulillah setelah selesai, maka kita bisa iktikaf di masjid sampai semampu kita ya, sampai nanti waktu jam makan tiba, maka kita bisa pulang ke hotel dan kita bisa makan ya. Mudah-mudahan tips amal-amal soleh, amal-amal produktif pada saat kita menjadi jamaah umrah bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf, semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan semoga amal ibadah kita, amal ibadah umrah kita terutama, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baitullah.